Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahul indallah innal musyrikina qad ja'u min dhanbiha Alhamdulillah ya walu bila ibtida al-akhiru bila imtihak wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina maulana rasulillah bil qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khair dawa' likulli zakamin wada' rahmatan wa shifa li sirri wal jila' wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama' amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah dadama fi ilmillah salatu wa salamun daimaini bidamilkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin alfa marrah. Segala puji untuk Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha melindungi hamba-hambanya dan zatnya maha memberikan curahan kasih sayangnya, dan segala puji untuk Allah seru zat yang menciptakan alam semesta. Juga sholawat berkah salam tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, juga untuk kita semua dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita dikabar gembirain kembali dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada anak lahir di muka bumi, anaknya Aan, laki-laki yang diberi nama Alwi Burhanuddin Guyur bin Aan. Al-Fatihah lahadiniyah sama itu kak usulih mafurim wal adun sholihan. Allahumma taqabbal minna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa tadarrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga anak-anak kita atau yang belum punya anak, yang akan mempunyai anak, punya keturunan soleh wa solehah, diberikan kabar gembira bahwa azab Allah, bala Allah masih tertunda karena sebab anak yang dilahirkan dengan cara yang halal. Jadi kalau bala musibah itu tandanya masih jauh atau kiamat masih jauh, masih ada majelis semacam ini salah satu halnya, dan masih ada anak yang lahir ke muka bumi dengan cara yang halal. Kata Nabi Muhammad SAW, tapi kalau tanda halalnya udah hilang, banyak anak yang lahir ke dunia dengan cara yang haram, itu bala dan musibah Allah Subhanahu wa taala pasti akan tercepat dan kiamat pasti akan dekat. Siapa yang ngomong? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda musibah, tanda-tanda bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala akan turun. Banyaknya anak yang dilahirkan dari perkara yang haram.
Semoga keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi anak-anak berikutnya yang dilahirkan dengan cara yang halal dan cara yang baik, dan didoakan dengan yang cara dididik dengan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak fungsi kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak badahnya. Jadi ketika kita bersholawat, pasang niat baik di dalam diri kita, kerjakan apa yang kita akan kerjakan. Selanjutnya urusan pribadi untuk kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tukar sholawat kita dengan sesuatu hal. Contoh, kita ngerjain sholawat yang kata Habib tadi bilang pengen kejadugan, ngerjain sholawat pengen keduniaan. Betul, itu pasti akan dapat. Betul, janji Allah. Satu sholawat melebihi apapun yang alhamdulillah. Cuman ini ada cerita, kita ini umat udah 1500 tahun di dunia nih. Jangankan kita, yang dekat sama sahabat, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang levelnya sahabat, yang sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, yang dapat doa Nabi Muhammad SAW, kalau udah niatnya dunia, contohnya itu apa? Sahabat sholat apa? Salabah, ya cerita Salabah. Mungkin sedikit ada orang yang udah paham, yang dengar. Salabah kurang apa di hadapan Nabi Muhammad? Sahabat Ansor, penduduk Madinah, yang pernah sholat di hadapan Nabi, di belakang Nabi, yang dapat doa di hadapan Nabi, yang duduk belajar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ceritanya beliau ini memang benar-benar orang yang jauh dari Madinah, pinggir kota Madinah, juga punya kehidupan yang sangat miskin di antara kaum Ansor yang lain. Udah tahu ceritanya kan? Artinya beliau selalu sholat itu habis assalamualaikum tinggalin, selalu begitu. Suatu ketika ditanya sama Nabi, ya Salabah, kenapa kamu habis assalamualaikum doa dulu kayak apa dulu, nggak langsung pulang? Ya Rasulullah, saya cuma punya baju ini satu-satunya, dan ini dipakai gantian sama kita punya istri di rumah, supaya dia juga ngelaksanain sholat. Tuh saking nggak punyanya. Ada nggak orang sekarang gitu punya baju satu doang gitu gantian sama istri? Nah, ada nggak ada ya. Itu cerita, ya Allah, sebagai panutan buat kita, contoh bagi kita. Ini Salabah didesak sama istrinya, saking nggak sanggupnya dengan kehidupan yang dimilikinya, karena tahu doa Kanjeng Nabi mujarrob, pasti didengar oleh Allah, pasti dijabah Allah, dan dengan cepat pasti keluhan kita akan diberesin sama Allah. Mintalah ya suamiku kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang begitu hebatnya kita menderita nih. Cuman baju satu-satunya buat sholat, gantian lagi. Akhirnya berani Salabah ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, begini, tolong doain saya supaya kehidupannya bisa punya dua lah baju gitu, buat satu saya biar saya juga duduk di sholat di belakangmu agak lamaan gitu, bisa nggak buru-buru pulang gantian. Tapi apa jawab Nabi Muhammad SAW? Sungguh apa yang Allah berikan dalam kehidupanmu telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup bagimu. Pulang tuh Salabah dengan jawaban Nabi disampaikan sama istrinya. Enggak puas istrinya. Besokan lagi, tolong mintain lagi terus doain sama Kanjeng Nabi biar apa ya gini-gini. Akhirnya minta lagi sama Nabi SAW, minta tentang kehidupannya. Terus sampai hal itu berlangsung 3 kali. 3 kali jawabannya sama. Allah telah menurunkan keridhaan terhadap kehidupanmu, dan itu sudah cukup banyak untuk dirimu. Enggak didoain sama Nabi SAW. Dan masa yang keempat, desakan istrinya, beraniin lagi minta sama Nabi Muhammad SAW. Ya ibaratnya udah nggak tahu adab nih. Kanjeng Nabi udah ngasih tahu 3 kali, tapi tetap aja dia minta dunia. Ya Rasulullah, tolong doain saya tentang kehidupan saya yang begitu miskin untuk menjadi orang yang
bercukupan, bisa ibadah, bisa niatnya baik, niatnya bagus. Ini zaman sahabat SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, akhirnya diangkat sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Salabah gini. Spontan Salabah dapat titipan yang namanya domba-domba atau onta-onta dari keluarga kain, dari keluarga Ansor, dari keluarga Madinah. Singkat cerita, dia punya baju 1-2, kambingnya 1-2 sampai ratusan, sampai ribuan itu kambingnya. Dia jadi orang yang terkaya yang membangun istana di pinggir Madinah. Sampai dia disibukkan dengan kambing dan ontanya, yang niatnya tadinya pengen lama-lama duduk di majelis, yang niatnya pengen lama-lama duduk berjamaah dengan Nabi SAW, tapi akhirnya dia tersiksa waktunya untuk mengurusi kambing-kambing dan onta-ontanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama kayak kita punya salawat sekarang. Ente pengen tuker salawat dengan dunia, bisa. Ente lakuin aja banyak-banyak terus minta dunia. Ente tuker tuh doa mustajab salawat di hadapan Nabi. Kejadian ini sama seperti Salabah meminta doa mustajab dari Nabi hanya untuk kehidupan dunianya saja. Singkat cerita, Rasulullah SAW telah tahu ini Salabah nih udah terpincut dunia, udah masuk maksud nisab zakat yang sudah diharuskan dan diwajibkan kepada seorang muslim. Akhirnya minta Rasulullah kepada Salabah 2,5% dari hartanya untuk umat Islam, untuk kehidupan perjuangan Islam. Salabah ini nggak ngasih, intinya 2,5% itu Nabi masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Diminta sampai 3 kali sama Nabi, diutus sahabat yang untuk memintanya, sambil akhirnya mengangkat tangan, ya Allah, kepada sahabat-sahabat yang lain, telah diharamkan harta Salabah untuk kaum umat ini. Tuh sampai Nabi ngangkat tangan. Tadi ngangkat tangan buat kebaikan, sekarang udah bilang hartanya haram buat umat Islam. Akhirnya dia terdengar tuh sama Salabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, Nabi meninggal. Akhirnya kekhalifahan diteruskan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi pas meninggalnya Kanjeng Nabi telah memukul perkataan itu dapat bahwa hartanya telah haram untuk umat Islam. Salabah menyesal tuh. Akhirnya pas zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngumpulin harta 2,5% itu begitu banyak untuk dikasihin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pada saat itu khalifah pertama. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang apa? Kalau orang udah paling mulia saja menolak hartamu, bagaimana saya? Katanya. Tentu lebih haram saya terima. Ambil kembali duitnya. Padahal udah begitu banyak yang diberikan pada saat itu. Menangislah Salabah. Sampai masa di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah kedua. Begitu juga, jangan-jangan Khalifah kedua ini masih mau nerima, saya udah tobat nih, saya udah pengen bener. Ya Allah, udah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa begitu banyak tuh harta-hartanya ke hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi? Tahu kan cerita Umar Al-Faruq? Kalau nggak suka bukan main omongan, pedangnya keluar. Sayyidina Umar bin Khattab ngeluarin pedangnya di hadapan Salabah. Jangan kau hadapkan lagi wajahmu di hadapanku. Kalau hartamu telah ditolak orang terbaik alam semesta, ciptaan yang paling semesta, dan sahabatku Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana aku? Katanya. Kalau kamu nyampe hadapan aku lagi, pedang, potong kepala kamu di hadapannya. Sampai Salabah meninggal di masa Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan dengan keadaan munafik. Udah dapat cap, yang tadinya dapat doa Nabi jadi cap, jadi laknat dari Allah, cap dari munafik dari Nabi, lisannya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi rahmat dari Allah Ta'ala. Tuh, itu orang hidup di hadapan Nabi SAW, telah jadi umat Nabi Muhammad. Telah kurang apa? Udah pernah sholat di hadapan Nabi. Terus kita apa coba?
ketemu Nabi enggak apa enggak, berjuang enggak apa enggak, ya Allah. Udah jalanin ibadah dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti itu urusan Allah dah. Ngasih kita boleh berkeluh kesah kepada Allah, harus, Allah seneng dengan keluh kesah. Tapi jangan kau ganti sholawat mustajabmu untuk ditukar dengan alam dunia ini, jangan. Dan ini dunia itu ya, ingat ya, orang tunduk sama dunia. Ini orang nih datang nih ke orang kaya gitu kan. Ini orang nih datang kepada pejabat. Ini kan agama nih. Orang cuman sebab datang ke orang kaya. Orang sama sebab yang datang kepada orang pejabat. Itu setengah agama nih enggak hilang di badan kita. Imannya setengahnya hilang, diambil sama Allah. Ya cuman kita normatin dia apa datangnya karena kekayaannya, atau kita hormatin dia karena jabatannya. Itu agama kita hilang setengah di badan kita, hilang khusyuknya dia. Dia lain itunya udah. Ya ingat ini jarang disampaikan sekarang nih. Lama di panggung nggak ada yang jawab ngomong beginian dah. Pasti nggak disukai sama orang kaya, pasti nggak disukai sama pejabat. Tapi ini jelas dalil Nabi Muhammad SAW, dari lisan Nabi Muhammad. Orang tunduk, orang hormat, orang datang karena sabab dia orang kaya, karena sabab dia pejabat. Agamanya hilang setengah. Kalau datang lagi setengah hilang, habis agamanya. Tapi kalau kita hormat, segan sama orang kaya, karena apa? Karena dia orang kaya yang soleh, dia orang kaya yang hadir di majelis, dia orang kaya yang dermawan, dia pejabat yang soleh, dia pejabat yang bantu banyak umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu baru kita hormati, karena itu Nabi yang nyuruh. Orang yang begini paling cepat masuknya. Tapi kalau sekarang kan kebalik. Gila orang kaya, cepet datang. Gila bab gurunya, bab orang alim belakangan. Kebalik gitu. Tuh hati-hati nih. Ana dulu orang tua ana nih selalu ngomong kayak gitu. Ini ngomongan orang tua saya pribadi, orang tua kandung. Selalu ngomong begitu. Kalau gini, makanya terngiang gitu hati kita. Ya mudah-mudahan bukan mengadukan kekayaan, bukan. Mudah-mudahan kekayaan kita jangan kekayaan yang diharamkan seperti salabah. Apa yang kita miliki di dunia jangan seperti capnya salabah. Naudzubillah min dzalik. Dan kekayaan kita diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan bisa bermanfaat untuk orang yang banyak, keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, untuk yang baik-baik. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, untuk yang kemuliaan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitanil fatih bil qabul tamami kulli sul wa ma'mul lahi hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bi إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة
وتوب بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني بكل حال ولمحة تنجي بها من هذا يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتشف غربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقون بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنسان وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار الإنضامات عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجات إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين آمين 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 برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بما هو أهل يا الله 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 ya Allah ya Allah yang kencang amin ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman
La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fisan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan insanu kal qadim. Ya hannanu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar. Ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatilah hadiniya wa laguliniya sahabil mauli simtu durar min anfas qutbil wujud khalifa khairul anam al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hamzi wal qutbil anfasani al-habib Abdullah bin Musa al-Lantas wa qutbil darak al-habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar as-Sagab Gresik wa syekhina al-mujiz alim al-arif billah al-murabbir wal jismi ad-da'i ilallah salabarga sayyidil walid al-qutbil zaman Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Sagab wa bijid Sayyidina Abbas wa bijid Syekh Hari Ali wa bijid Syekh Ali Basanene wa bijid Syekh Ali Imran wa bijid Abuyat wa Kubunin Jubair wa usulihim wa furuhim wa jami ahli Banten wa ahli duriyati Sultan Maulana Hasan Banten wa jami awliya fil Banten wa usulihim wa furuhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Shallu ala Muhammad.